Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qubul wa tamami kulli sulin wa ma'mul. Sulahi sya'ni zahiran wa batinan. Wa bi anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlasi wal yakin. Thumma ila hadrati al-muallif hadzal kitab wa ala jami'i ustadina wa masyayikhina wa liwalidina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat والمسلمين والمسلمات وإلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Sekali lagi kita baca Al-Fatihah untuk keluarga kita, orang-orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga buat guru-guru kita, orang-orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan rahmat dan maghfirah. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan juga buat kita semuanya, mudah-mudahan senantiasa disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita, dimurahkan rezeki kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, dijauhkan kita semuanya dari bala, penyakit, wabah dan lain sebagainya yang sekarang sedang mewabah, umumnya di dunia, khususnya di negara kita di Indonesia, dan lebih khusus lagi di kampung kita. Mudah-mudahan senantiasa dijauhkan daripada wabah yang sedang banyak menjadi permasalahan di negeri kita. Dan juga mudah-mudahan anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kalau ada orang yang ingin berbuat jahat kepada kita, mudah-mudahan gak sampai kejahatannya kepada kita, melainkan Allah balikan menjadi nikmat buat kita. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يحتلم قط طه مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم
ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم كتفه قد علت قوما إذا جلسوا عند الولادة صف يا ذا بمختتني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وصراك ومن محن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yasir wa la tu'assir bi tamim bihil khair rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid darain amin. Qala syurutu jam'i taqdimi sab'atun. Al-awwalu al-bada'atu bil ula ay at-tartibu fayabda'u bis salatil ula az-zuhri awil maghribi. Wa tsani niyatul jam'i fiha ay yanwi jam'at taqdimi fi athna'is salatil ula walau ma'as salami fayajuzu fi athna'is salati kulliha wa la yushtaratu an takuna athna'a takbiratil ihrami faqat walakinnal afdala an takuna athna'aha wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Jamaah sekalian yang saya muliakan dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan bacaan kita walaupun tidak langsung hadir di majelis karena ada himbauan dari pemerintah kita, dari ulil amri kita ya, diwakili oleh pemerintah dan umara ya, dan ulama berkenaan dengan mewabahnya virus ya, corona. Ada himbauan untuk tidak berkumpul ya, berkumpul di satu tempat, di satu majelis dengan melebihi dari banyak 10 orang. Tetapi tidak mengurangi niat kita untuk senantiasa menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan niat kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita semuanya dijauhkan dari penyakit, dari bala, dari wabah yang bisa jadi itu menjadi penghalang kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut bacaan kita masih dalam pembahasan al-jam'u bainas salataini. Ini jadi pembahasan tentang salat jamak ya. Jadi menghimpun ya, dua salat ya. Al-jam'u bainas salataini. Jadi menghimpun di antara dua salat ya. Nah, jadi setelah kita tahu tentang sabab-sabab jamak ya. Kemarin disebutkan sabab-sabab jamak itu salah satun ya, ada 3 sabab-sabab yang membolehkan orang untuk menjamak salatnya. Yakni as-safar, al-matar dan al-marad ya. Di dalam perjalanan
Ya, lalu ketika hujan dan juga ketika dalam keadaan sakit. Jadi dalam keadaan hujan tuh boleh juga dijamak sholat kita. Ada riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi bahwasanya shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zuhra wal 'asra jami'an wal maghriba wal isya'a jami'an fi ghairi khaufin wala safarin. Ya. Jadi Rasulullah itu pernah salat zuhur dengan asar digabung, maghrib dengan isya digabung, bukan dalam keadaan khauf ya, dan juga bukan dalam keadaan safar. Jadi bukan dalam keadaan perjalanan dan juga bukan dalam keadaan takut khauf ya, ketika perang itu. Qala Malik Auradzalika kana fi matar. Kata Imam Malik menyebutkan, aku melihatnya bahwasanya yang demikian itu yang dilakukan oleh Rasulullah adalah kana fil matar. Jadi dalam keadaan hujan. Ya, itu nanti ada pembahasan secara khusus ya. Bagaimana menjamak sholat dalam keadaan hujan, itu ada syarat-syaratnya. Nah ini ketika ada kebolehan kita untuk menjamak dua sholat, gitu ya. Salah satu daripada sabab menjamak itu adalah safar ya, dalam perjalanan. Jadi di situ pun disebutkan idza kana musafiran fa ayyuhuma afdalu ya. Dalam keadaan musafir dia, mana yang lebih afdal? Jamaknya jamak takdim atau jamak takhir. Jadi ada dua. Jadi ketika dia safar ya, boleh dia menjamak salat, bisa jadi jamaknya jamak takdim atau jamak takhir. Kalau jamak takdim berarti salat itu dijamak dan dilakukan atau dikerjakan salat itu di waktu pertama. Jadi kalau lagi bicara tentang salat jamak, lalu menyebutkan salat pertama dan salat kedua, maksudnya adalah ketika yang diboleh jamak itu zuhur dengan asar, ya disebut salat pertama adalah zuhur. Salat kedua adalah asar ya. Lalu ketika jamaknya maghrib dengan isya, maka salat pertamanya adalah maghrib, salat keduanya adalah isya gitu. Jadi udah mafhum kita. Jadi kalau nanti disebutkan itu kalau jamak takdim bagaimana? Jamak takdim adalah salat yang dilakukan bahwasanya jadi salat yang kedua itu dikerjakan di waktu pertama. Itu berarti salat asar dikerjakan di waktu zuhur. Gitu. Kalau jamak takhir berarti salat yang pertama dikerjakan di waktu yang kedua, yakni ya salat zuhur ditarik dikerjakan di waktu asar. Adapun bicara salat jamak takdim, salat jamak takdim itu memiliki syarat. Jamak takdim. Syurutu jam'i takdimi sab'atun. Adapun syarat-syarat ya. Syurut ya, jamak dari kata syartun nih. Jamak taksir ya. Syartun, syurutun karena banyak ini. Syurutu jam'i takdimi sab'atun. Adapun syarat-syarat jamak takdim, yakni salat yang dihimpun dalam satu waktu itu dengan dikerjakan di waktu yang pertama sab'atun, yakni punya 7 ya, syarat ya. Jadi ada 7 syarat yang harus dipenuhi ketika dia sholat jamak takdim. Apa saja? Yang pertama, al-awwalu al-bada'atu bil ula, ay at-tartibu. Nanti dalam banyak keterangan disebutkan bahwasanya syarat yang pertama itu adalah at-tartib, tertib berurutan. Ay bada'atu bil ula, mesti dimulai dengan salat yang pertama. Gitu. Jadi fayabda'u bis salatil ula, maka syarat yang pertama ketika dia mau jamak takdim, fayabda'u bis salatil ula, maka dimulailah, memulai itu salatnya dengan salat yang pertama, yakni az-zuhri au al-maghrib. Jadi kalau bicaranya salat jamak takdim, misalkan dia mau salat zuhur dengan asar, dia jamak.
jamaknya jamak takdim. Maka yang mesti dikerjakan pertama itu adalah sholat zuhur dulu. Ya, di sholatil ula, karena ada syarat bahwasanya jamak takdim itu mesti tertib. Ya, al-bada'atu bil ula. Lalu bagaimana kalau dia mau ngerjain asar dulu? Sedangkan jamaknya adalah jamak takdim. Masuk waktu zuhur, ketika itu sudah memenuhi syarat kebolehan untuk menjamak sholat. Kalau dia dalam keadaan safar misalnya, safarnya udah memenuhi syarat tuh 2 marhalah. Lalu dia mau mengerjakan sholat asar dengan waktu di waktu zuhur. Lalu dia kerjakan asar dulu, baru zuhur. Bagaimana? Nah, ini tidak memenuhi syarat. Berarti ketika tidak memenuhi syarat, ya kagak boleh. Karena kebolehannya mesti apa? Memenuhi syarat. Jadi syarat yang pertama, jamak takdim itu al-bada'atu bil ula, yakni ya, dimulai ya, memulai mengerjakannya itu dengan yang pertama, sholat yang pertama. Sudah jelas tadi bilang ketika sholat pertama berarti zuhur gitu. Tertib, mesti tertib. Zuhur dulu baru asar, karena jamaknya jamak takdim. Jadi kalau jamak takdim, saya mau asar dulu . Jadi masuk waktu zuhur, ketika dia mau jamak, asar dulu dia kerjain. Habis asar baru zuhur. Ya kagak boleh. Karena tidak memenuhi syarat. Karena ini adalah syaratnya jamak takdim. Nanti memang berbeda halnya dengan jamak takhir. Kalau jamak takdim memang ada kewajiban dia untuk tertib. Yakni memulai dengan sholat yang pertama. Ya, kaifiatnya bagaimana? Ya, kerjain dulu tuh. Zuhur itu kerjakan, selesai, salam, berdiri lagi, iqomah, lalu kerjakan waktu kerjakan sholat asarnya. Itu yang disebut sebagai jamak takdim. Jadi kalau zuhur sama asar, zuhur dulu kerjain, baru asar. Atau ketika dia kerjakan maghrib dengan isya, bagaimana? Maghrib dulu, baru isya. Itu karena jamaknya adalah jamak takdim, maka mesti diawali dengan sholat yang pertama. Ibadatu bil ula. Jadi kita udah mafhum tadi kalau bicara disebut sholat yang pertama. Sholat yang pertama itu maksudnya kalau zuhur sama asar, sholat yang pertama ya zuhur. Kalau maghrib dengan isya berarti sholat yang pertama adalah maghrib. Nah, ini harus sesuai dengan syaratnya ini. Ya, jadi tertib. Nggak boleh kalau nggak tertib. Gitu. Ya kan tertib itu bisa jadi makna umumnya adalah beraturan, ya, tertib. Rattaba yurattibu tartiban. Tertib. Ya, berurutan. Gitu. Jadi nggak boleh yang kedua dulu baru yang satu. Enggak, satu dulu baru dua. Kan gitu. Mana SMP dulu baru SD baru SMP. Gitu. Jadi al-bada'atu bil ula. Wathani, adapun syarat yang kedua, niyatul jam'i fiha. Ya. Ayanwi jam'at taqdimi fi atna'i sholatil ula walau ma'as salami fayajuzu fi atna'i sholati kulliha wala yushtaratu an takuna atna'a takbiratul ihrami faqat walakin an takuna atna'aha. Jadi yang kedua, niat jamak pihak di dalamnya tuh, ya di dalam sholat itu. Dia niat jamak tuh, mesti dia ada niat jamak. Ayyan wiya jam'at takdim, yakni dia berniat jamak takdim. Ya kalau dia jamaknya jamak takdim, ya mesti tuh berniat dia jamak takdim di dalam sholatnya itu fi asna'is sholat, ketika sholat, fi asna'is sholatil ula, di dalam sholat yang pertama. Walau ma'as salami, sekalipun berbarengan dengan salam. Misalkan udah di akhir daripada sholatnya, Assalamualaikum warahmatullah, dia berniat untuk menjamak sholat, boleh, jamak takdim, dibolehkan. Jadi niat jamak itu fiha ayyan wiya jam'at takdim fi asna'i sholat. Ketika lagi sholat dia jamak, niat untuk niat sholat jamak takdim, niat jamak takdim.
Wala yushtaratu an takuna atna'a takbiratul ihram. Wala yushtaratu an takuna atna'a takbiratil ihrami faqat. Maka tidak disyaratkan bahwasanya keadaan niat itu di ketika dia takbiratul ihram saja. Walakin al-afdala an takuna atna'ah. Akan tetapi yang paling afdol adalah keadaan niatnya itu ketika dia melakukan sholatnya. Jadi bukan pas takbiratul ihramnya saja. Akan tetapi ketika dia ngerjain sholatnya itu. Di dalam hatinya udah berniat bahwasanya dia mau menjamak itu sholat. Ya, jamaknya jamak takdim. Jadi ketika dia ngerjain sholat yang pertama. Sholat apa? Zuhur. Ya, sholat zuhur sama asar. Tadi niat yang syarat yang pertama mesti apa? Zuhur dulu baru asar. Lalu niat syarat yang kedua apa? Niatnya jamaknya itu di dalam sholat zuhurnya itu. Artinya ketika sholat zuhur di dalam hatinya dia berniat untuk setelah selesai daripada sholat zuhur itu dia mau ngerjain sholat asar yang mana itu adalah bagian daripada sholat jamak, yakni jamak takdim itu. Watsalitsu, adapun yang ketiga baqa'u waqtil ula itu. Jadi tetap waktu yang pertama itu. Jadi bagaimana nih maksudnya? Ai la yajuzu lahul jam'u illa idza baqiya zamanun min waqti sholatil ula. Yumkinuhu ada ussolataini fihi. Jadi kagak boleh tuh baginya, ya, bagi orang yang sholat itu al-jam'u menjamak sholatnya illa idza baqiya zamanun min waqti sholatil ula. Kecuali ya, jikalau masih tersisa waktu daripada waktu sholat yang pertama, yumkinuhu ada ussolataini fihi, yang memungkinkan dia untuk mengerjakan sholat, ya, 2 sholat di dalam satu waktu itu. Jadi baqa'u waqtil ula. Jadi masih ada tuh waktunya di waktu yang pertama. Ya, jadi kalau misalkan dia pengen sholat jamak takdim, berarti kan di waktu zuhur. Sedangkan dia ngerjain sholat zuhurnya udah di akhir. Ketika udah selesai daripada sholat zuhur, nggak taunya udah masuk asar. Sedangkan dia mau jamak takdim, ya nggak bisa. Karena udah nggak tersisa waktu sholat yang pertama. Karena ada syarat al-baqa'u waqtil ula. Mesti ada tersisa ya, tetap waktu sholat yang pertama tadi. Jadi nggak boleh dia menjamak kecuali memang masih ada waktu. Ya, ini sholat yang pertama. Ini namanya juga jamak takdim. Kalau bicara jamak takdim, berarti 2 sholat itu dikerjakan di waktu yang pertama. Dan waktu yang pertama itu masih ada untuk mengerjakan sholat yang kedua. Dan sholat yang kedua itu dikerjakan di waktu yang pertama tadi, dan itu ketika itu masih ada waktunya. Kalau nggak ada waktunya ya udah nggak bisa jamak takdim. Jadi kalau begitu bagaimana? Ya udah dia sholat sempurna jadinya. Nggak pakai jamak, sholat tam itu. Karena yang namanya jamak kan menghimpun. Kalau bicaranya jamak takdim berarti menghimpun sholat yang kedua itu kepada sholat yang pertama. Di mana sholat yang kedua itu dikerjakan di waktu yang pertama, dan waktu yang pertama itu masih ada. Itu masih tersisa untuk bisa melakukan sholat yang kedua. Ya kalau nggak ada waktunya ya udah kagak bisa. Karena syaratnya baqa'u waqtil ula. Jadi masih ada waktu di waktu yang pertama untuk mengerjakan sholat yang kedua tadi. Itu. Lalu warabi'u, adapun yang keempat, al-muwalatu bainahuma. Ay la yatulul faslu bainas sholataini fa in talal faslu urfan wa ba'duhum qaddarahu bi rak'ataini khafifataini lam yajuzil jam'a. Syarat yang keempat, al-muwalatu bainahuma, yakni mualah, berkesinambungannya, nyambung. Jadi artinya al-mualah di sini berkesinambungan, maksudnya habis ngerjain sholat yang pertama, yakni sholat zuhur, sigrah langsung ngerjain sholat yang kedua. Ay la yatulul faslu, jadi tidak terlalu panjang itu pemisahnya.
bainas salataini, antara dua salat tadi. Jadi la yatulul faslu bainas salataini, tidak terlalu panjang pemisahnya antara dua salat tadi. Ya, makanya afdolnya selesai salam berdiri lagi untuk iqamah. Ya, afdolnya mualah tuh begitu dalam salat jamaah. Nah ini karena al-mualatu bainahuma menjadi syarat. Jadi kalau nggak mualah bagaimana? Ya nggak cukup syarat. Kalau nggak cukup syarat ya kagak jadi jamaknya. Yang namanya jamak kan menghimpun dalam satu waktu dan punya syarat al-mualah, berkesinambungan. Fa in tolal faslu urfan. Nah, jikalau terlalu panjang ya, apanya? Fasalnya, pemisahnya, jedanya gitu ya. Fa in tolal faslu, jikalau terlalu lama jedanya, urfan. Ya, pemahaman yang kita ambil bisa jadi pada urufnya kita anggap itu terlalu panjang jedanya. Sebagian ulama mengatakan sekira-kira yang dikata jeda terlalu lama itu bagaimana? Wa ba'duhum qaddarahu bi raq'ataini khafifataini. Sebagian ulama mengatakan sekira-kira kadarnya itu fasal atau jeda yang terlalu lama itu seukuran orang ngerjain sholat 2 rakaat yang ringan bi khafifataini. Jadi kalau misalkan jedanya kira-kira sepanjang itu atau selama itu, lam yajuzil jam'a, maka tidak dibolehkan dia untuk menjamak sholatnya. Tuh, misalkan dia ngerjain sholat yang pertama zuhur, ya selesai zuhur, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ada jeda tuh. Tapi apa? Fa in talal faslu urfan, itu pemisahnya atau jedanya terlalu lama, sekira-kira panjangnya 2 rakaat sholat yang ringan, maka udah nggak boleh dia untuk menjamak. Lalu bagaimana kalau ada uzur syar'i? Gitu. Misalkan dia emang udah niat untuk menjamak, jamak takdim, udah niat, udah syarat juga udah terpenuhi. Lalu ketika dia selesai daripada sholat yang pertama, mau ngerjain sholat yang kedua, mules. Waduh, mules nih perut nih. Kamar mandi dulu dah. Nah, kamar mandi. Nggak taunya di kamar mandi lama. Habis mules kamar mandi, gitu. Udah keluar mau sholat, mules lagi. Mudahan habis mules begitu cepirit lagi nih. Celana kotor, kena najis. Wah, bagaimana itu? Ya kalau begitu keadaannya itu namanya udzur syar'i, dibolehkan kan gitu. Kalau begitu dibolehkan namanya, walaupun jedanya terlalu lama. Karena tapi ada udzur syar'i di situ. Jadi yang nggak boleh di sini hakikatnya, kalau dia ada jeda yang terlalu lama yang tidak diterima sama syar'i udzurnya. Itu habis selesai sholat yang pertama, aduh, ada WA masuk nih, balas dulu dah. Habis balas lagi. Wah, padahal ketika itu dibalas WA, selesai sholat juga masih bisa itu dibalas WA. Ya, misalkan itu yang WA pacarnya, waduh takut ini termarah lagi nih si doi. Jawab dulu dah. Kan gitu. Atau emang lagi dalam perjalanan, istrinya WA. Ya, kalau nggak dijawab, ntar istrinya curiga. Jangan-jangan si abang lagi ngapain nih dia kagak ngebalas WA. Padahal dia lagi sholat jamak. Gitu. 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar. Dan itu mesti mualah berkesinambungan. Agak lama tuh. Wah, dia khawatir, curiga istrinya. Apa udah kalau itu sih sholat lanjutin. Ntar habis selesai baru jawab WA-nya. Kasih pengertian. Jadi kalau ada tidak diterima syar'i, nggak boleh. Itu dianggapnya dia tidak mualah, maka nggak boleh. Gitu. Kalau ada udzur syar'i kayak tadi sakit, ya, mules, atau batal wudu. Ketika batal wudu, dia mau wudu lagi, ternyata airnya nggak ada tuh. Airnya kosong, airnya habis, nunggu ngisi dulu atau nimba dulu. Udah pas nimba, karetnya putus lagi. Timba itu. Wah, susah lagi nyari air, lama lagi baru disambung kepada salat yang kedua. Ini masih dibolehkan karena ada udzur syar'i. Jadi yang keempat, al-muwalatu bainahuma, yakni berkesinambungan antara dua salat itu, zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya itu. Wal khamisu, adapun yang kelima, dhannu sihhatil ula, fala yajuzul jam'u ma'a butlanis salatil ula.
zannu sihhatil ula. Ya, dia menyangka ya ada zon bahwasanya telah sah itu salat yang pertama. Ya, ada keyakinan dia menyangka bahwasanya salat yang pertama tadi udah sah. Jadi kalau belum sah fala yajuzul jam'u, maka enggak boleh dia menjamak salat ma'a butlanis salatil ula, bersamaan ketika itu batalnya sholat yang pertama. Artinya sholat yang pertama belum sah, batal, maka dia nggak boleh untuk jamak takdim itu atau mengerjakan sholat yang kedua. Nah, jadi bagaimana? Ya ulang dulu sholat yang pertama tadi. Kalau dia batal, ada zon, wah ini tadi ada yang kurang nih rukunnya, atau tahu tadi kayaknya batal dan bagaimana? Berarti nggak boleh tuh langsung ngerjain sholat yang kedua. Jadi yang pertama harus sah dulu. Wasadisu dawamul udhri ila tamamil ihrami bithaniyati. Dawamul udhri, ya. Senantiasa ada udhurnya itu, ya udhur di dalam salatnya itu, ila tamamil ihrami bithaniyah, sampai kepada sempurnanya takbiratul ihram salat yang kedua. Ai yastamiru safaruhu, ya ini masih berlangsung perjalanannya. Ya dia masih dalam keadaan musafir. Itu mesti dawam. Masih dalam keadaan dia dalam perjalanan itu. Sampai sempurna takbiratul ihram salat yang kedua. Itu. Falawin qata, jikalau terputus safaruhu, perjalanan itu. Qabla dzalika ai qabla takbiratil ihrami lis salati tsaniyah, sebelum dia takbiratul ihram yang kedua, udah nyampe di tujuan. Gitu. Fala yajuzu lahul jam'u bal yusalli tsaniyata fi waqtiha. Ya. Jadi dalam perjalanan, kira-kira perjalanan 2 marhala nih, gitu. Atau dia dalam keadaan musafir. Gitu. Safarnya udah ketahuan. Lalu ketika dia sholat zuhur, dia masih dalam perjalanan itu. Nah, lalu ketika di sholat yang kedua, dia mau ngerjain sholat asar, nggak taunya dia udah apa? Udah terputus perjalanannya, atau udah gugur dia daripada safarnya. Dia niat untuk menggugurkan safarnya. Ya, berarti udah nggak boleh lagi dia menjamak. Akan tetapi, yusolli tsaniyata fi waqtiha, maka dia sholat yang kedua, artinya sholat kalau misalkan zuhur sama asar, nih sholat asar itu di mana? Fi waqtiha, pada waktunya. Udah nggak boleh lagi jamak, karena hakikatnya dia bukan lagi dalam keadaan perjalanan, karena ada syarat dawamul udhri ila tamamin ihrami bithaniyah. Jadi tetap udhurnya itu. Udhurnya dalam hal ini apanya? Safar, perjalanannya. Jadi yastamiru safaruhu. Jadi tetap dia dalam perjalanannya itu sampai akhir daripada takbiratul ihram di sholat tsaniyah. Ya, batasnya takbiratul ihram di sholat yang kedua tuh. Misalkan dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, di sholat yang kedua. Nggak tahu setengah lamanya nyampe dia tujuannya. Oh, itu masih boleh dia. Jadi syaratnya itu. Kalau misalkan dia belum takbiratul ihram di sholat yang kedua, lalu dia udah gugur daripada perjalanannya atau terputus, falawin qata'an safaruhu, terputus itu perjalanannya, safarnya, maka fala yajuzu lahu al-jam'u, maka nggak boleh lagi dia untuk menjamak karena tidak cukup lagi syaratnya. Wasabi'u, yang ketujuh, al-ilmu bijawazil jam'i. Ya, yang ketujuh, pengetahuan tentang kebolehan menjamak sholat. Ini jadi syarat nih. Jadi bi'an tatawaffara baqiyatus syuruti wa dzalika bi ayyakuna safaruhu tawilan mubahan wa ay yakhruja minal baladi bi tajawuzis suri awil umrah. Ya, kira-kira ketika pengetahuan dia tentang jamak itu apa? Bi an tatawaffara baqiyatus syurut. Jadi mesti ada tuh daripada syarat-syarat tadi yang ada di dalam salat jamak itu. Wa dzalika bi ayyakuna safaruhu tawilan mubahan. Ya, yang demikian itu keadaan perjalanannya tawilan mubahan, perjalanan yang panjang, yang 2 marhalah, yang perjalanan juga perjalanan mubah. Dia mesti tahu tuh. Ini perjalanan mubah, apa makruh, apa haram ini, apa sunnah nih.
Dan juga wa ayyakhruja minal baladi, kebolehannya juga dikerjakan itu sholat jamaah dalam perjalanan ketika dia udah keluar daripada negeri atau kampungnya, negerinya itu. Bitajawuzi sur, dengan batas apa? Sur, pagar, awil umron, atau hal yang membatasi bahwasanya dia udah keluar daripada negerinya atau daripada kampungnya dan dia sudah dianggap sebagai musafir, maka itu baru boleh dia melakukan sholat jamaah. Kalau pengetahuan itu nggak ada, berarti nggak cukup syarat dia untuk melakukan sholat jamaah. Makanya di sini disebut al ilmu bijawazil jam'i. Ya. Jadi pengetahuan tentang kebolehan untuk melakukan sholat jamaah. Jadi sholat jamaah nggak boleh ikut-ikutan. Itu. Jadi yang namanya sholat jamaah ya dia mesti mengikut, tahu. Di sini masuk di dalam syarat itu. Jadi syaratnya orang untuk menjamak sholat adalah yakni dia mesti tahu al ilmu, ya, bijawazil jam'i, ya, pengetahuan dia tentang kebolehan untuk sholat jamaah. Ini udah boleh jamaah apa belum ya? Itu. Kalau misalkan ini perjalanan, kira-kira perjalanannya udah yang dicukupkan sama syar'i apakah agak? Dia sedangkan dia kagak tahu. Lalu ketika perjalanan itu dianggap dia sudah masuk kategori musafir, dia udah keluar dari negerinya apa belum? Batas-batasnya seperti apa? Ya, dia mesti tahu juga. Kalau nggak tahu bagaimana? Iya kagak boleh jamaah, mendingan jangan jamaah. Sholat tam aja, sholat sempurna. Gitu. Makanya dalam hal ini kita bukan berarti ya, ini nggak mesti kita pelajari, karena memang bisa jadi ada orang dari dulu belajar tentang sholat jamaah, gitu, tapi pada prakteknya belum. Atau bisa jadi ada orang yang ngikut praktek sholat jamaah, tapi ilmunya kagak tahu. Ya, sedangkan dalam syarat tidak dibolehkan itu kalau nggak tahu ilmunya. Padahal ini menjadi syarat al ilmu bijawazil jam'i, bahwasanya harus ada pengetahuannya tentang kebolehan dia dibolehkan jamak atau tidak. Inilah yang termasuk 7 daripada syarat-syarat sholat jamak takdim, yakni sholat yang dilakukan dengan menghimpun 2 waktu sholat di dalam 1 waktu dan dihimpunnya di dalam sholat yang pertama, itu disebut sebagai sholat jamak takdim. Inilah yang dapat disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين واجعلنا من العلماء العاملين والأغنياء المتصدقين ولا عدوان إلا على الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا وخيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.